Pemirsa, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex. Iwan Kurniawan Lukminto tiba di gedung Kejaksaan Agung pada pagi hari tadi pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Pihak Iwan Kurniawan tidak banyak berkomentar ketika memasuki gedung Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Iwan Kurniawan Lukminto telah menjalani beberapa pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan korupsi PT Sritex. Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Utama PT Sritex yakni Iwan Kurniawan Lukminto. Informasi terbarunya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami, reporter Iman Fajar yang berada di gedung Kejaksaan Agung. Iman, silahkan informasi terbaru dari pemeriksaan di Kejagung. Ya, ini dan juga pemirsa, saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap Iwan Kurniawan Lukminto yang merupakan Direktur Utama dari PT Sritex atas kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada PT Sritex. Yang mana tadi Iwan Kurniawan tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta ini pada sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Barat didampingi oleh kuasa hukumnya Rocky Martin. Tadi kami juga melihat bagaimana mereka ini membawa sejumlah dokumen, namun baik Iwan maupun kuasa hukumnya tidak berkomentar banyak mengenai pemeriksaan pada hari ini. Dan kita juga belum mengetahui apa itu dokumen yang dibawa oleh Iwan dan kuasa hukumnya. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan pemirsa bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang memang dibutuhkan dalam pemeriksaan pada hari ini. Dan jika kita bicara soal Iwan Kurniawan Lukminto yang merupakan Direktur Utama dari PT Sritex ini, dirinya telah menjalani beberapa pemeriksaan sebelumnya. Ini tercatat sudah ada 5 kali menjalani pemeriksaan. Yang pertama tanggal 2 Juni 2025, kemudian juga tanggal 10 Juni, 18 Juni, 23 Juni, dan juga tanggal 9 Juli. Dan pada pemeriksaan tanggal 23 Juni 2025 lalu, ini Iwan Kurniawan sempat membantah adanya penyalahgunaan kredit yang digunakan oleh salah satu tersangka yang merupakan Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto. Iwan Setiawan Lukminto ini merupakan salah satu tersangka yang juga merupakan kakak dari Iwan Kurniawan yang saat ini sedang diperiksa. Dan sejauh yang diketahui oleh Iwan Kurniawan, dana kredit Sritex yang digunakan ini merupakan untuk operasional perusahaan baik induk maupun juga anak perusahaan. Selain itu juga pemirsa, sebagai informasi bahwa sebelumnya penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung ini sempat menyita uang sejumlah 2 miliar rupiah dari penggeledahan di rumah Iwan Kurniawan di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah pada 30 Juni 2025 lalu. Terkait kasus ini juga. Namun kuasa hukum dari Iwan Kurniawan Lukminto, Calvin Wijaya, menyebutkan bahwa uang yang disita oleh Kejaksaan Agung sejumlah 2 miliar tersebut ini merupakan tabungan keluarga yang tidak berhubungan dengan perkara yang saat ini tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Dan jika kita mengulas pemirsa bagaimana kasus ini tengah berjalan, ini pada tanggal 21 Mei 2025 lalu ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, di mana salah satunya yang tadi telah kita sebutkan Iwan Setiawan Lukminto yang merupakan Komisaris PT Sritex yang juga merupakan kakak dari Iwan Kurniawan Lukminto. Dan Kejagung sebelumnya juga menyebut kasus ini dimulai karena Sritex menerima kredit dari bank pemerintah dengan total yang belum dilunasi sekitar 3,58 triliun rupiah. Total itu berasal dari sejumlah bank pemerintah dan juga 20 bank swasta. Dan penyidik juga menemukan adanya perlawanan hukum atas proses piutang di Sritex ini, di mana kerugian negara ditaksir merugi hingga 692,9 miliar dari total utang yang ada, yaitu 3,58 triliun rupiah. Dan seperti yang kita tahu juga pemirsa bahwa hingga saat ini Sritex masih belum dapat melakukan pembayaran karena sudah dinyatakan pilot sejak Oktober 2024 lalu. Dan untuk tersangka-tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini
dikenakan sejumlah pasal, diantaranya adalah pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan hingga saat ini pemirsa masih berlangsung pemeriksaan, dan tentunya kita akan nantikan bagaimana jalannya ataupun bergulirnya kasus dari PT Sritex ini. Sementara itu, Indi. Baik, terima kasih atas informasi. Iman Fajar mengabarkan langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali.